Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada yang puasa belum? Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dinuhu wa natubu ilaihi, nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Kalau saya uluk salam itu tak uruti ngikuti dawuh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu wonten ing beberapa hadis, termasuk wonten ing Quran sendiri, yang pertama kali diunggulkan, yang pertama kali ditempatkan itu siapa? Ahlul ibadah atau ahlul ilmu? Ahlul ilmu. Nabi nanti ngendika bilih ahlul ilmi menika didahulukan, diunggulkan dibandingkan ahlul ibadah. Kenapa? Karena ada orang yang ibadah sebanyak-banyaknya itu tapi rusak. Tapi ada satu ahlul ilmi, setan itu tidak akan bisa mengganggu. Makanya Imam Az-Ghazali ini kan nanti ngendikan faqihun wahidun, satu orang yang ahlul ilmu, orang faqih, asyaddu ala syaitan, itu berat godaannya, susah digoda oleh setan, min alfi abidin, dibandingkan 1000 ahli ibadah. Makanya nek uluk salam aku ngikutin Nabi wae. Ya, uluk salam itu tak urutin. Siapa yang saya hormati adalah para ahlul ilmu, para alim, para ulama, para asatidz ingkang rawuh wonten ing mriki. Kemudian pimpinan cabang Muhammadiyah Belik, pimpinan cabang Asia, pimpinan ranting Bukobulu, pimpinan ranting Muhammadiyah, pimpinan ranting Asia, lan sedaya pimpinan ranting sekecamatan Belik, baru terakhir nanti apal pemerintah. Kenapa? Karena ahlul ilmi itu didahulukan hukum. Ya, itu tradisi. Bapak Ibu ingkang minulya, Bapak Ibu ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah besok sore kita sudah masuk 1 Ramadan. Berarti besok sore kita sudah melaksanakan sholat tarawih. Kira-kira kita sudah siap belum nih? Sampun. Ibu-ibu yang disiapkan apa? Pun belanja Bu. Bapak-bapak pun belanja. Bapak-bapak apa yang disiapkan? Niatnya besok Pak, niatnya sekarang tidak sah. Ya, niatnya besok, kalau niatnya sekarang tidak sah.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena besok ini masuk tanggal 1 Ramadan, begitu masuk waktu maghrib sudah ganti tanggal, sudah ganti bulan. Ya, maka saya tidak akan berbicara tentang apa yang harus dipersiapkan. Kenapa? Karena saya yakin dengan sedaya sampun mempersiapkan bekal menuju Ramadan. Ya. Baik itu bekal yang sifatnya itu jasmani maupun bekal yang sifatnya rohani. Tapi saya akan menyampaikan satu hadis dari Rasulullah SAW wonten ing Sahih Bukhari. Hadis ini diriwayatkan melalui jalur dari Rabi' binti Muawiyah, Rubai binti Muawiyah. Beliau ini seorang wanita, seorang sahabiyah. Kalau laki-laki namanya sahabat, kalau seorang perempuan namanya sahabiyah. Jadi kalau kita sebagai wanita itu mestinya menjadi wanita muslim itu bangga, tanpa harus ada embel-embel atas nama kesetaraan gender, atas nama feminisme dan seterusnya. Menjadi wanita muslimah itu sudah menjadi satu kebanggaan. Maka banyak wanita-wanita muslimah itu dalam sejarah Islam yang menjadi tokoh di balik lahirnya tokoh-tokoh pejuang. Aisyah radhiyallahu anha, maka kemudian namanya dijadikan sebagai nama otoritas. Aisyah itu satu-satunya wanita, bukan saja karena beliau adalah istri Rasulullah, tapi beliau juga adalah termasuk golongan al-mukatsiruna bi riwayatil atsar, wanita yang banyak meriwayatkan hadis. Wanita yang banyak meriwayatkan hadis ada 7. Dari 7 itu salah satunya adalah seorang wanita, yaitu seorang Aisyah binti Abu Bakar. Tapi ada juga banyak wanita-wanita yang lain itu juga yang menjadi banyak periwayat hadis. Salah satunya adalah Rubai binti Muawiyah. Ini beliau menceritakan begini. Beliau dari seorang Ansor. Beliau dari Ansor, dari suku Najjar, dari Bani Najjar. Jadi ceritanya itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di Madinah, Rasulullah mengutus beberapa dai, berapa duta untuk menyebarkan Islam, ajaran Islam di beberapa titik di Madinah. Nah, kemudian suatu ketika Rasulullah SAW mendatangi beberapa kaum. Ini diceritakan oleh Rubai binti Muawiyah. Saya ulangi, Rubai binti Muawiyah ini menceritakan bahwa Rasulullah kemudian mendatangi beberapa titik di Madinah, dan pada saat itu ada tradisi puasa. Kalau jenengan sekarang puasa, ibu-ibu puasa, maksudnya kita itu sudah menjalankan beberapa puasa. Umat terdahulu
sebelum syariat Islam, sebelum disyariatkan Islam itu sudah terbiasa puasa. Betul? Makanya kita mengenal di Jawa itu kan mengenal ada istilah poso muting, terus poso apa lagi? Rawat, ya, istilah rawat nih. Jadi tradisi puasa itu bukan hanya dilakukan oleh umat Islam, tapi sudah dilakukan oleh umat-umat yang lainnya, termasuk kita itu. Di kita itu masih ada istilah rawat, poso pati geni, poso putih dan sebagainya. Rawat itu semacam kayak lelaku nih. Biasanya kalau orang punya hajat biasanya. Bebile yang saya pernah apa niku? Nate nindakaken poso rawat. Kalau di saya namanya juga rawat. Altan Bu. Baru dengar nih. Baru dengar. Itu biasanya kalau ada yang ingin punya hajat lelaku. Tahu nggih, kertas lelaku gitu. Lelaku itu biasanya istilah-istilah yang digunakan oleh biasanya apa nanti lelaku. Ada salah satu kosong rawat itu bentuknya begini. Ada orang dia pengen jadi YouTuber, dia pengen jadi seniman terkenal, maka dia harus puasa. Apa puasanya? Tidak makan nasi selama hidupnya. Dia tidak makan nasi. Terus kalau makannya gimana? Nah, ini ada dua. Yang penting tidak makan nasi. Itu salah satu termasuk merawat. Itu biasanya masih ada. Berarti yang menjalankan puasa itu bukan hanya orang Islam, banyak. Makanya dulu sebelum disyariatkannya puasa Ramadan, ada satu puasa yang disebut dengan puasa Asyura. Ya, sampai sekarang masih dilaksanakan setiap bulan Syuro. Nah, dulu di Madinah itu orang-orang banyak yang menjalankan puasa Asyura. Itu tepat sebelum disyariatkannya, 1 tahun sebelum disyariatkannya puasa Ramadan. Nah, di sini ada satu keterangan yang menarik ini yang disampaikan oleh Ubay binti Muawiyah itu adalah fakunna nasumuhu ba'da wa nusawwimu sibyana. Mereka itu orang-orang dewasa berpuasa, ya. Wa nusawwimu sibyana, dan kami membiasakan mengajak anak-anak kami untuk berpuasa. Di riwayat Muslim nanti ditambah lagi, wa naj'al lahum lu'batan minal 'aini fa idza baka ahaduhum 'ala at-ta'am aqainahu dzaka hatta yakuna 'indahu. Nah, ini menarik hadis ini. Hadis ini sebetulnya kalau dari awalnya terkait dengan syariat puasa Asyura. Tapi ini ada satu penggalan yang menarik menurut kita kalau kita kaji, bahwa mereka dahulu para salafus saleh itu kalau berpuasa itu juga anak-anaknya diajak berpuasa. Wa nusawwimu sibyana, anak-anak itu diikutkan untuk berpuasa. Anak-anak itu ukurannya berapa tahun? Kalau kita lihat ada pembagian usia, ada 5 tahapan usia menurut Ibnul Jauzi, ya. Menurut Sinta Ibnul Jauzi. Ada Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ada ulama namanya Ibnul Jauzi. Ini 2 orang yang berbeda, masanya berbeda. Ibnul Jauzi itu, ya, punya kitab namanya Tanbihuna Ibnul Umar
Di dalam kitab tersebut beliau menjelaskan tahapan-tahapan usia seseorang. Usia yang pertama adalah 0 sampai 15 tahun. 0 sampai 15 tahun. Itu disebut dengan balik. Disebut dengan balik. Usia berikutnya adalah usia 15 tahun sampai 30 tahun. Sampai 35 tahun, maaf. 15 tahun sampai 35 tahun. Itulah yang disebut dengan masa remaja. Sekarang jadi anggota pemuda Muhammadiyah maksimal berapa? 40. Tapi ada juga yang 43 ya. Itu kedua. Masa berikutnya adalah usia 35 tahun sampai 50 tahun. Sudah berapa? 3. 0 sampai 15 itu usia balik. 15 sampai 35 itu usia remaja, syabab. Usia 35 sampai ke 50 tahun itu peralihan antara remaja menuju orang tua. Ini sudah berapa? 3 ya. Usia berikutnya adalah 50 tahun sampai 70 tahun. Di sini kayaknya sudah banyak yang lebih dari 70 tahun ya. Alhamdulillah. Berikutnya adalah yang terakhir usia 70 tahun sampai meninggal. Berarti ada 5 fase usia seorang manusia. Nah sekarang usia 70 tahun itu saja sudah luar biasa. Tapi yang menarik adalah usia balik itu dimulai dari 0 sampai 15 tahun. Usianya berapa tuh? 9 tahun. Itu sudah masuk berapa? Usia dewasa. Usia balik. Nah, pertanyaannya adalah siapa yang paling dominan terhadap perkembangan usia 0 sampai 15 tahun? Siapa yang paling dominan? Siapa? Kedua orang. Siapa yang paling dominan? Kedua orang tuanya. Ya. Kalau anak apa nih Bu? Ibu-ibu kan karena banyak kan TK itu biasanya kan siapa yang paling dominan? Sekarang coba tanya. Siapa yang sudah hafal doa masuk masjid? Ibu-ibu ada yang hafal doa masuk masjid? Tak kasih kitab nanti. Siapa yang belum hafal doa masuk masjid? Dan di sana siapa yang sudah hafal doa masuk masjid? Nih, hadiahnya kitabnya. Pertanyaan berikutnya, Kak, siapa yang ngajari hafal doa masuk masjid? Gurunya atau orang tuanya? Orang tuanya atau gurunya? Terus orang tuanya kemana? Ini kadang-kadang yang mesti kita koreksi. Karena usia 0 sampai 15 tahun itu adalah usia yang paling dominan bagi orang tua. Ada 3 kewajiban orang tua terhadap perkembangan anak di usia 0 sampai 15 tahun. Yang pertama adalah yu'allimani, memberikan pengajaran. Yang kedua adalah mentarbiyahnya. Yang ketiga adalah yahmilanihi ala masalih, menghantarkannya menuju maslahatan dunia. Ini bagaimana? Begini, ini terkait dengan puasa.
Jadi tadi kan Rasulullah di hadis Rasulullah SAW itu diceritakan bahwa anak-anaknya juga diikutkan puasa. Bahkan di riwayat yang lain, diriwayat oleh Imam Muslim, ya, bahkan mereka fanadhabu ma'ahum ilal masjid, bahkan anak-anaknya itu dibawa ke masjid. Ada loh di tempat saya itu, kalau ada anak-anak kecil itu langsung digetar. Anak-anak kecil main di situ aja. Ini waktu main, ini bukan di waktu sholat, main itu tidak boleh. Makanya apa? Masjidnya ditutup, gerbangnya ditutup. Karena apa? Biar nggak anak kecil nggak masuk ke masjid. Makanya ketika dia tumbuh dewasa, dia jarang ke masjid. Loh, iya kan? Padahal ya, kalau kita mengikuti para salaf itu, bagaimana mereka mendidik anak-anaknya dimulai dari usia 0. Begitu ceprol nangis, kemudian apa yang harus dikeluarkan? Pertama kali apa yang harus dia dengar? Kalimat tauhid. Kemudian setelah dia mendengar kalimat tauhid, tanggung jawab kedua orang tuanya adalah mengajarnya sampai nanti dia di usia 15 tahun. Makanya anak-anak itu perlu dibawa ke masjid, perlu diajari puasa. Bukan hanya diajari, tapi juga dikenalkan adab-adabnya. Makanya dalam hadis terkait dengan sholat, muru auladakum, perintahkan anak-anak kalian untuk mendirikan sholat. Berapa usianya? Minimal 7 tahun. Dia diperintahkan sholat itu sudah dikasih tahu ilmunya atau belum? Ngasih taunya pas usia 7 tahun atau diajari sebelum usia 7 tahun? Pak, dengan itu merintah anak itu kira-kira dikasih tahu ilmunya dulu atau langsung perintah aja? Bis kalau sholat pasti dikasih tahu dulu kan ilmunya. Berarti kan diajarinya itu bukan di usia 7 tahun, tapi sebelum itu. Makanya usia emas itu, ini menurut para ulama itu, usia emas itu berangkat dari usia 3 tahun. Salah wasil, ya, 3 tahun. Usia emas anak itu adalah usia mulai 3 tahun. Selain usia emas anak itu dimulai dari usia 3 tahun. Jadi kita harus paham terlebih dahulu, termasuk puasa. Maka tadi kesannya menarik itu ya. Tadi kesannya menarik. Apa itu? Wa naj'ala lahum lu'batan minal ilm. Jadi mereka ini diberikan semacam kayak bebungan, ya, ben aring. Lek puasa ya ben tutup, ben aring. Ya. Jadi kemudian mereka dibikinkan sebuah mainan. Wa naj'ala lahum lu'batan. Diberikan dibuatkan mainan. Minal ilm. Nun itu semacam kayak kapas, semacam kayak boneka. Bukan boneka, tapi semacam kayak itu. Jadi mainan anak-anak itu. Fa'idha baka ahaduhum 'ala ta'am, kalau kemudian ada yang nangis karena ngelik, aqonahu, kemudian apa? Aqoinahu, kan mainannya itu dikasihkan lagi. Hatta yakuna 'indal iftar, sampai kemudian dia lupa main, lupa untuk makan. Jadi yang namanya puasa itu memang sehari penuh. Maka anak-anak kita harus diajarkan dari sekarang, ya,
minimal diajak terlebih dahulu. Tapi juga jangan lupa juga dikenalkan secara al-mustolahatnya. Istilah-istilahnya juga perlu dikenalkan. Istilah sholat, istilah takbir, kemudian banyak istilah-istilah ya. Ini perlu dikenalkan dari sekarang. Jadi anak-anak itu jangan didoktrin orang poso setengah dibawain. Maka boleh memberikan reward, boleh memberikan dukungan, boleh memberikan hadiah. Supaya apa? Supaya poso nutup tekan sore. Itu para salafus saleh begitu. Ini yang dilakukan oleh para sahabat. Apakah ini berhenti di sahabat? Tidak. Kalau kita lihat bagaimana perhatian orang tua kepada anaknya, kita lihat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu sebelum 10 tahun itu ayahnya sudah meninggal. Berarti beliau seorang yatim. Siapa yang mengasuh? Ibunya. Yang mengasuh siapa? Ibunya. Kemudian ada Imam Malik, guru dari Imam Syafi'i. Namanya Imam Malik. Imam Malik itu pada waktu beliau masih kecil, ini termasuk bagian daripada wa yahmilanihi ala maslahihi. Kedua orang tuanya juga menghantarkan apa yang menjadi maslahat buat dia. Jadi ibunya Imam Malik itu, setiap Imam Malik itu mau belajar, maka harus dipakaikan pakaiannya, dirapikan. Nah ini sebetulnya sudah dipraktekkan dia. Sudah dipraktekkan kan? Kita kalau anaknya mau sekolah itu kan pasti didandani terlebih dahulu. Tapi ibunya Imam Malik itu memberikan pakaian apa? Memberikan pakaian siyabul ilmi, memakaikan pakaian tolabul ilmi. Apa pakaian tolabul ilmi? Kalau kita dinas ada pakaian dinas, ya. Kalau ke sawah ada pakaian ke sawah. Kalau ada ke masjid ada pakaian ke masjid. Ke majlis taklim ada pakaiannya sendiri. Nah ini kan ada pakaian majlis taklim. Jadi Imam Malik itu kalau mau belajar kepada gurunya itu Robi'ah. Itu apa? Dipakaikan imamahnya, dipakaikan baju ilmunya, baju tolak ilminya berupa semacam kayak gamis dan dengan lengan panjang, bukan lengan pendek. Bahkan para sebagian ulama itu tidak menyukai baju dengan lengan pendek. Ya tapi nggak apa-apa, itu kan ada mawon, urut mawon, itu boleh saja. Tapi yo, masa khotib Jumat pakai lengan pendek, mesti baju koko ya orang pantas di sawah. Walaupun itu boleh saja. Tapi yang namanya siyabul tolabul ilmi, pakaian tolabul ilmi itu ada sendiri. Orang kita di kantor punya pakaian sendiri, kita ke sawah ada pakaian sendiri. Jagung loh, jagung ini pakaian aja. Sekarang kita bandingkan, lebih necis mana? Ngertos lebih necis nih? Lebih necis mana? Ketika mau sholat atau mau kondangan? Kondangan. Sepakat tuh. Kenapa kita kok dandan necis kalau mau kondangan? Mencet kondangan mau nek balik nggih benggol tentengan. Men cantik itu. Tapi kalau sholat itu kadang-kadang ya kaos oblong, ya kaos partai. Belakangnya gambar caleg nih. Dia kampanye itu. Jadi kita harus punya pakaian sendiri-sendiri. Nah itu bisa dilakukan kalau dibiasakan dari kecil, termasuk adalah puasa. Makanya sebetulnya tema yang akan kita angkat pada
Siang hari ini adalah terkait bagaimana kita berpuasa sekaligus untuk membina keluarga kita. Dari mana? Dari usia 0 sampai 15 tahun. Kalau di kita itu Pak, Bapak Ibu yang lagi usia diizinkan nikah berapa tahun sekarang? 19 tahun. Akhirnya apa? Anak yang sudah 18 tahun, anak yang sudah 17 tahun itu masih dikategorikan anak kecil. Ini saya tidak berbicara masalah nikah di bawah umur ya. Maksud saya ini terkait dengan dewasa. Umat Islam itu punya cara pandang sendiri terkait konsepsi tentang kedewasaan, tentang usia balik. Itu sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kemudian kita memperlakukan anak-anak usia 18 tahun, 15 tahun, 17 tahun itu bukan anak kecil lagi. Apalagi itu 19 tahun, itu sudah masuk usia remaja. Berarti sudah mukallaf. Sudah terkena bukan? Ukurannya adalah kalau kita menggunakan standar sholat itu minimal 7 tahun. Itu 7 tahun aja itu sudah diperintahkan untuk sholat. Berarti harus tahu dulu ilmunya. Berarti sebelum itu harus tahu ilmunya tentang sholat. Meskipun tidak sampai kepada yang penting dia sudah tahu gerakan bahwa ini namanya rukuk, ini namanya sujud, ini yang namanya i'tidal dan sebagainya. Meskipun bacaannya belum terlalu lancar, tapi apa? Yang paling dominan itu adalah kedua orang tua. Makanya tadi saya tanya, sini siapa yang hafal doa masuk masjid? Dulu siapa yang ngajari? Kalau sekarang anak-anak yang ngajari siapa? Musyawarah. Yang ngajari siapa? Musyawarah. Jadi dia hafal itu karena nonton musyawarah. Terus orang tuanya apa? Orang ngajari. Wes ndang kewet kok wis ngerti musyawarah. Lah apa dhewe? Makanya nanti anak itu tumbuhnya akan berbeda. Anak kalau kita ingin jadikan dia seorang ulama, maka dia harus dididik dari usia kecil dengan pendidikan kita, dengan sentuhan kita. Kita yang ngajari. Nah, itu ora iso ngomong ngajari tekakin dulu. Tapi orang tua juga punya tanggung jawab untuk mengajarinya. Nah itu supaya apa? Supaya Ramadan kita betul-betul membawa pembinaan dari keluarga kita. Kita sudah berpuasa Ramadan berapa tahun? Kalau yang sudah sampai 70 kita berapa tahun sampai puasa? Sudah berapa tahun? Apa lagi 8 tahun? Mu'alaf. Ibu-ibu puasa sudah berapa tahun? Sudah 100 tahun? Sudah 50 tahun? Lebih. Berarti apa? Harusnya puasa itu membawa perubahan dari tahun ke tahun. Rasulullah SAW syariat pertama kali puasa itu bertepatan dengan peristiwa perang Badar. Kondisinya panas, sulit air, ya, disyariatkan untuk berpuasa sekaligus disyariatkannya untuk berperang. Kondisinya panas, sulit air. Kalaupun ada air terbatas. Enggak, kalau di sini nggak terlalu panas. Cuma kalau kita ke gurun pasir sana, panasnya luar biasa. Disyariatkan perang saat itu, berperang melawan orang-orang Quraisy, orang-orang musyrik, dan kondisinya sedang berpuasa. Siapa yang menang? Kaum muslimin atau kaum musyrikin? Kaum muslimin. Kenapa menang? Ya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi
Tapi dengan berpuasa itulah mereka tidak menyurutkan untuk memenangkan sebuah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu satu. Jadi peristiwa besar di bulan Ramadan pertama kali disyariatkan itu berat sekali. Karena pada saat itu disyariatkan juga untuk berperang. Pada tahun ke-8 Hijriah, pada tahun ke-8 terjadi peristiwa Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah, penaklukan kota Makkah. Kota Makkah yang dulu dikuasai oleh orang-orang Quraisy, kemudian Rasulullah bersama kaum muslimin yang jumlahnya ribuan datang dari Mekah, datang dari Madinah, masuk ke Mekah tanpa ada setetes darah yang ditumpah. Dan saat itu pembesar-pembesar Quraisy menyatakan masuk Islam tanpa ada peperangan. Itu juga terjadi di bulan Ramadan. Kita merdeka, Indonesia merdeka, proklamasi juga di bulan Ramadan. Artinya bulan Ramadan tersebut ada bulan-bulan ada peristiwa-peristiwa yang sangat menakjubkan. Ramadan adalah bulan perubahan. Kita sudah berpuasa puluhan tahun, kok nggak ada perubahan? Ini kita koreksi dulu. Apa yang salah? Amaliyah kita oke, sudah, tilawah kita sudah, qiyamul lail sudah. Di sini ada program qiyamul lail loh, Pak. Bapak dulu, bukan sholat tarawih, qiyamul lail. Belum. Ada yang sudah qiyamul lail masing-masing? Sudah gitu. Jenengan ikuti Rasulullah atau mengikuti siapa? Mau mengikuti Rasulullah? Siapa yang mau mengikuti Rasulullah? Ibu-ibu mau mengikuti Rasulullah apa batan? Mau mengikuti? Rasulullah itu qiyamul lail 1 rakaat, bacanya surah Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Imran 1 rakaat. Mau ikut Rasulullah apa batan? Lah jenengan iki mawon ya disane gede-gedean kok. Wis rakaate sithik bacaane pun huwae ya wis. Alam taruh dulu. Maka tidak heran kalau ada yang sholat Jumatnya rakaatnya berani 23 selesai dalam waktu 7 menit. Itu di negeri Wakanda. Padahal Rasulullah itu kalau sholat qiyamul lail, qiyam ma'al Quran, jadi disebut qiyamul lail itu karena qiyam ma'al Quran, berdiri bersama Al-Quran. Berapa lama Rasulullah itu sholat qiyamul lail di malam ke-23 itu sampai menjelang, sampai sepertiga malam, dimulai dari ya kira-kira jam 10 lah sampai sepertiga malam. Di malam ke-25 Rasulullah sholat qiyamul lail sampai setengah malam. Di malam ke-27 Rasulullah qiyamul lail sampai menjelang subuh. Makanya kemudian para sahabat sampai batin, iki Rasulullah ki ora sahur piye to ya. Itu Rasulullah. Dan durasi rukunya itu adalah minimal sekedar membaca atau seukuran membaca 50 ayat rukunya. Ikut Rasulullah nama betul? Kepengen enggak? Kalau lolos gimana? Maka kemudian dulu
Imam Bukhari, ngertos gini Imam Bukhari? Imam Bukhari itu dalam satu malam itu qiyamul lail itu sebanyak 30 juz. Kita ini santri aja kalau baca Quran 30 juz. Kalau lancar, hafalan kalau lancar itu aja mulai habis subuh selesai paling nanti maghrib atau isya. Hampir 8 jam lebih 10 jam. Nah, itu para salafus saleh kita. Dan itu terus berlanjut sampai generasi berikutnya. Semakin kesini semakin berkurang. Rakaat di situ, waktunya di situ. Pas sholatnya sesuai sakit pulau. Padahal yang dimaksud dengan diringan, kalau berjamaah itu diringankan bagi imam, maksudnya itu imam kalau berjamaah kalau diringankan itu bagaimana? Ya lihat kondisi makmum. Diringankannya ukurannya bagaimana? Ya sholatnya itu dipotong minimal 50. Satu rakaat minimal 50 ayat. 50 ayat itu berapa lembar kira-kira? Hampir 4 lembar itu. Salah pesilat kabeh. Padahal itu yang dicontohkan oleh Rasulullah, yang dicontohkan oleh para salafus saleh kita. Mereka mendirikan qiyamul lail sampai menjelang waktu subuh. Jadi Ramadan itu intinya kapan? Ramadan itu intinya adalah ihya'ul lail, menghidupkan di malam hari. Sekarang kita kebalik. Ramadan hidupnya kapan? Menjelang buka puasa. Itu baru kelihatan, oh ini bentar lagi takjilan. Oh ini kalau Ramadan. Tapi dari pagi sampai siang itu ya begitu aja. Malam juga sama. Sholat tarawih maksimal pokoknya jam 8 harus selesai. Ini diwanti-wanti kalau ketua DKM. Pokoknya jam 8 harus selesai. Oke, di sini diwanti-wanti kan? Tanggung jawab lain. Padahal Ramadan itu adalah ihya'ul lail, menghidupkan malam hari. Dengan apa? Dengan ibadah-ibadah seperti itu. Ada sahabat itu paling males itu qiyamul lail minimal 10 juz. Itu paling males. Qiyamul lail minimal 10. Kita berapa juz? Seperempat. Dari Al-Humazah sampai sampai ke Anas gitu. Itu dilakukan selama 1 bulan. Yang paling males itu 10 juz. Nah, makanya yang hilang dari Ramadan kita itu adalah satu, kita lupa mendidik anak-anak kita, mengajak anak-anak kita untuk berpuasa sejak dini. Yang kedua adalah kita lupa menghidupkan malam kita. Paling batal itu paling nanti hidupnya di malam Lailatul Qadar. Padahal dulu para sahabat, para salafus saleh, para tabi'in itu mereka menghidupkan malam itu dari pertama kali Ramadan sampai nanti terakhir Ramadan. Makanya wajar kalau kemudian mereka keluar dari Ramadan menjadi orang-orang yang lebih tangguh, menjadi orang-orang yang berdaya, menjadi orang-orang yang kuat, menjadi orang-orang yang fighter. Makanya mereka itu menjadi orang-orang yang tidak mudah terombang-ambingkan, punya prinsip. Makanya kesan yang terjadi terhadap bulan Ramadan adalah apa? Kanu yad'una Allaha sittata
ayyuballighahum Ramadan. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selama 6 bulan agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Wa yad'una Allah sittata asyhur, dan mereka berdoa selama 6 bulan agar apa? Ayat taqabbal minhum, agar amalnya diterima. Jadi mereka betul-betul merindukan Ramadan. Maka output daripada Ramadan itu la'allakum tattaqun. Mereka menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang mawas diri, menjadi orang yang takut melakukan kemaksiatan dan sebagainya. Kalau sekarang ini banyak orang yang tidak takut terhadap syariat, tidak takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kan Ramadan kan banyak ya, kalau kita lihat di TV para artis itu Ramadan paling heboh sendiri. Sahurnya itu diliput, menunya diliput, pakaian nanti lebaran diliput, pejabat juga sama, banyak menyelenggarakan apa? Kantor-kantor banyak menyelenggarakan buka bersama. Tapi begitu keluar Ramadan, korupsi jalan, hidup mewahnya jalan dan sebagainya. Maka wajar kalau sekarang banyak orang yang kemudian hidup mewah. Atau bahasa sekarang itu artinya dengan istilah seks. Itu menampilkan gaya hidup mewah di sosial media. Duitnya dari mana? Gaji 5 juta, tapi dia bisa beli Coca-Cola. Dari mana duitnya? Tidak jauh-jauh. Kalau tidak korupsi, ya pencucian uang. Kan banyak kayak gitu. Apalagi nih, dalam minggu-minggu ini banyak pejabat yang disorot. Gara-gara apa? Gaya hidupnya. Tapi nanti kita lihat kalau Ramadan itu paling heboh sendiri. Ada yang buka bersama, santunan anak yatim, bantu masjid, dan sebagainya. Tapi begitu keluar Ramadan, yes, korupsi kan. Makanya kemudian tidak maju-maju, meskipun sudah melaksanakan puasa Ramadan bertahun-tahun tidak maju-maju, ya karena kita salah memahami Ramadan, salah membuat program Ramadan kita. Harusnya Ramadan kita ini diisi dengan ihya'ul lail, ihya'ul ma'al Quran, qiyam ma'al Quran. Kita isi dengan uprak, nongkrong di kafe dan sebagainya. Maka nanti perlu ya masjid itu memfasilitasi agar ada program untuk menghidupkan malam-malam ini. Kalau perlu dibuka, bukan buka bersama. Kalau buka bersama udah umum, sahur bersama di masjid gratis, kan cakep itu, gratis. Tapi sebelum itu harus syaratnya adalah tidur di masjid, sholat di masjid. Jadi selesai salat tarawih, ya, pulang bentar, persiapan nanti balik lagi ke masjid jam 10. Ya, sudah persiapan, tidak harus mulai Lailatul Qadar. Malam selikuran besok cukup aja, kalau libur sana ya lain. Selikuran itu yang sesuatu. Nah, itu apa? Itulah agar Ramadan kita mempunyai dampak besar. Ramadan adalah bulan perubahan. Ramadan adalah momentum agar kita berubah. Bukan sekedar berpuasa, bukan sekedar melaksanakan salat tarawih, bukan sekedar berbuka, tapi bagaimana agar kita menjadikan Ramadan ini tahun perubahan kita menuju lebih baik. Caranya bagaimana? Kita mulai dari program yang paling sederhana, yaitu apa? Qiyamul Lail. Saya ulangi, program sederhana kita Qiyamul Lail, qiyam ma'al Quran. Salat Qiyamul Lail sebanyak-banyaknya. Kalau nggak bisa banyak, rokaatnya sedikit, bacaannya banyak. Kan begitu. Rokaatnya sedikit, bacanya banyak.
Kalau rakaatnya banyak sedikit bacanya, tapi waktunya selesainya sama. Kalau misalkan kita qiyamul lail 11 rakaat atau 8 rakaat, rata-rata kita harus selesai berapa jam? 4 jam. Kalau kita sholat sampai 20 rakaat juga harus selesainya dalam waktu 4 jam. Itu para salaf begitu. Jadi dulu itu mereka itu meskipun rakaatnya banyak, tapi bukan cepet-cepetan. Nah, kalau sekarang cepet-cepetan, pokoknya sama sing cepet ya tak elok ini. Sing cepet kayak tak elok ini. Itu yang harus kita programkan dari sekarang. Dan kita harus mengajak anak-anak kita, mengajak keluarga kita. Karena apa? Dulu para salafus saleh kita mereka diajari dari usia 0. Ya, dari usia 0 sampai ke 15 tahun. Mereka sudah biasakan untuk berdoa. Itu yang harus kita siapkan dari sekarang. Kita hanya punya waktu tinggal berapa jam lagi besok sudah masuk sholat tarawih. Maka anak-anak kita ingkang gadah putra wayah ingkang sealit-alit dikenalkan, bukan saja diajak ke masjid, tapi juga diajari dikenalkan adab-adabnya. Kalau di masjid itu juga ada adab-adabnya. Kan tidak mungkin anak kecil kemudian datang ke masjid duduk rapi mengikuti gerakan itu kan tidak mungkin, pasti juga beruyuran ke sana kemari. Maka juga perlu dikenalkan. Puasa pun juga dikenalkan adab-adabnya, ya, dan lain sebagainya. Termasuk juga dikenalkan anak-anak kita dengan istilah-istilah al-mustalahat. Ini disebut dengan sholat, ini disebut dengan shaum, ini disebut dengan sahur, ini disebut dengan banyaklah istilah-istilah dalam keagamaan yang harus kita kenalkan. Apalagi zaman sekarang. Ini penting sekali agar apa? Anak-anak kita nanti tumbuh menjadi orang-orang yang siap menghadapi tantangan zaman. Kita tidak tahu, ya, apa yang akan terjadi di 10 tahun yang akan datang, 30 tahun yang akan datang, 50 tahun yang akan datang. Kalau nggak kita siapkan dari sekarang. Maka minimal kita mengajari anak kita secara sederhana dulu, sholat. Ya. Anak kita biar tahu gerakan sholat terlebih dahulu, meskipun bacaannya belum. Ya. Oh kalau ini rukuk, kalau ini sujud, setelah rukuk iktidal kemudian sujud. Ya. Kan kadang kalau anak-anak kan bolak-balik, sujud maunya sujud dulu, nggak mau rukuk. Jadi sholat Allah Akbar langsung rukuk, lalu langsung sujud, ya kan? Anak kecil. Jadi itu yang harus kita persiapkan dari sekarang. Ya. Supaya apa? Bulan Ramadan ini menjadi bulan pembinaan buat kita semua. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar dipertemukan lagi dengan bulan Ramadan. Itu yang dapat saya sampaikan sampai jam 3. Saya diulangi lupakan kalau jam 3 saya. 4 menit lagi. 4 menit lagi. Nah, ini yang terakhir. Fa idza baka ahaduhum 'ala at-ta'am aqainahu dzaka hatta yakuna 'indahu indal iftar. Kalau anak itu nangis, kemudian mainannya dikasih. Nah, kalau sekarang kan anak-anaknya dikasih apa? HP. Sudah main HP sudah menang itu. Jadi harus dialihkan. Caranya bagaimana? Disiapkan mainan, kasih hadiah dan sebagainya. Yang penting dia bisa berpuasa. Berpuasa sampai sore. Makanya tadi saya bilang, mulai sekarang jangan kita kemudian mudah mendoktrin anak. Terus puasa apa meskipun puasa tekan hidup. Main puasa apa-apa, tekan hidup ya apa-apa, orang puasa ya apa-apa, dan sebagainya. Ajarkan puasa terlebih dahulu, sejauh mana dia nanti akan lari, sejauh mana dia nanti akan
Kenapa? Karena anak ini akan tumbuh dari kebiasaan dia dari waktu kecil. Dia kecilnya dididik begitu, maka dia dewasa tumbuhnya juga. Tanggung jawab kita sebagai orang tua, saya ingatkan, tanggung jawab kita sebagai orang tua terkait anak kita tiga hal tadi. Yu'allimani, memberikan yu'allimani, mengajarkannya. Kemudian yang kedua adalah memberikan tarbiyah. Yang ketiga adalah menghantarkan kepada maslahat anak kita. Jadi kita harus mentarbiyah anak kita dari usia ini, memberikan pengajaran anak kepada sejak dini, kemudian juga menghantarkan kepada maslahat dia. Apa yang menjadi kepentingan dalam ilmu dia, ini harus kita sampaikan. Makanya kesan atau pesan orang tua ibu dari Imam Malik adalah idhab ila Rabi'ah ta'allam an adabihi qabla ilmi. Pergi ke Rabi'ah, belajar adab sebelum kamu mendapatkan ilmu. Itu yang dipesankan ibunya Imam Malik kepada Imam Malik. Maka wajar kemudian Imam Malik itu menjadi ulama, menjadi imam, menjadi guru dari para imam-imam yang ada. Jadi kalau kita punya anak, mesti kita cita-citakan anak kita harus jadi ulama. Anak kita harus jadi ulama. Maksudnya bagaimana? Jangan rendahkan cita-cita anak kita. Pokoknya kamu kerja, kesentuh duit, itu merendahkan cita-cita anak. Tapi kalau jadi ulama, mau jadi apapun, tapi kamu jadi ulama. Mau jadi dokter, mau jadi ulama. Mau jadi pegawai, jadi ulama. Karena ulama itu nanti dia pasti akan mengajar. Itu yang dapat kita ambil dari hadis ini terkait dengan pembinaan kita di bulan Ramadan. Mari kita ajak anak-anak kita, ajak keluarga kita, ajak anak kita dari sejak dini supaya mereka tumbuh dengan baik, dan mudah-mudahan kita dari jamaah sini ke depan bisa melahirkan generasi yang lebih baik, generasi yang Qur'ani, generasi yang membawa panji-panji Islam di masa yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nun wa qullahu wa yasrun nasrun minallahi wa fathun qarib. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.